up, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari kelompok 6 dan teman-teman saya yaitu Tiara Safitri, Triokti Adelia, Ayu Srikatun, Bella Puspita, dan Khairunisha ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami mengenai hewan bertulang sejati dan rawan. Adapun beberapa materi yang akan kami jelaskan dalam video ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hewan bertulang sejati dan rawan? Yang kedua, apa saja jenis-jenis hewan bertulang sejati dan rawan? Dan yang ketiga, bagaimana cara reproduksi dan keturunan hewan bertulang sejati dan rawan? Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan pengertian mengenai habitat hewan bertulang sejati dan rawan yang akan dibacakan oleh Khairunisha. Kepada Khairunisha, saya persilahkan. Sebagian besar spesies ikan di dunia dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ikan bertulang dan yang kedua ikan bertulang rawan. Nah, jadi secara sederhana ikan bertulang atau Osteichthyes adalah ikan yang kerangkanya terbuat dari tulang, sedangkan ikan bertulang rawan atau Chondrichthyes memiliki kerangka yang terbuat dari tulang rawan dan tulang rawan yang lembut juga fleksibel. Kemudian jenis yang ketiga yaitu termasuk belut dan hagfish. Kelompok ikan ini dikenal sebagai Agatha, yaitu kelompok ikan yang tidak memiliki rahang. Selanjutnya, untuk habitat dan distribusi akan dijelaskan oleh Tiara Safitri. Kepada Tiara, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang habitat dan distribusi. Ikan bertulang sejati dapat ditemukan di perairan di seluruh dunia, air tawar dan air asin. Tidak seperti ikan bertulang rawan yang hanya ditemukan di perairan asin. Ikan bertulang di laut hidup di semua samudra, dari perairan dangkal hingga dalam, dan dalam suhu dingin dan hangat. Jangka hidup mereka berkisar dari beberapa bulan hingga lebih dari 100 tahun. Untuk materi jenis-jenis hewan bertulang sejati dan rawan akan dijelaskan oleh Bella Puspita. Kepada Bella, saya persilahkan. Wah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis hewan bertulang sejati dan rawan. Dapat dibedakan menjadi antara lain. Yang pertama, ikan sirip pari atau Actinopterygii. Yang kedua, ikan bersirip lobus atau Sarcopterygii yang termasuk ikan Coelacanth dan lungfish. Subkelas Sarcopterygii terdiri dari sekitar 25.000 spesies. Semuanya ditandai dengan adanya email pada gigi mereka. Mereka memiliki poros tengah tulang yang bertindak sebagai penopang kerangka unik dan sirip untuk anggota badan, dan rahang atas mereka menyatu dengan tenggorokan mereka. Dua kelompok utama ikan masuk ke dalam Sarcopterygii, Keratoterygii atau lungfish, dan Coelanthophis atau Coelanthis yang pernah dianggap punah. Anggota subkelas ini memiliki sirip dada yang membesar dan sirip perut yang menyatu. Spesies termaksud Conchsfish yang primitif. Ikan bertulang bersirip pari. Holesti atau Neopterygii, ikan bersirip pari menengah seperti sturgeon, Vadelis, dan bichir. Dan Teleostel atau Neopterygii, ikan bertulang tingkat lanjut seperti herring, salmon, dan perch.
Selanjutnya untuk materi reproduksi dan keturunan hewan bertulang sejati dan rawan akan dijelaskan oleh Ayu Srikaton. Kepada Ayu saya persilahkan. Baik, saya Ayu Srikaton akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang reproduksi dan keturunan hewan bertulang sejati. Beberapa ikan yang termasuk ke dalam kelompok hewan bertulang sejati dilahirkan dalam keadaan dewasa secara seksual ataupun menjadi dewasa dengan segera setelah ia menetas. Biasanya umur yang paling matang bagi ikan yaitu 1-5 tahun pertamanya. Mekanisme reproduksi utama bagi ikan yang termasuk ke dalam golongan ini ialah pembuahan yang dilakukan secara eksternal atau pembuahan yang dilakukan di luar badan ikan. Proses pembuahan ini disebut dengan pemijahan, yang dimana ikan betina akan melepaskan ratusan hingga ribuan telur ke dalam air, dan ikan jantan akan melepaskan spermanya ke dalam air dan membuahi sel telur. Musim pemijahan bagi ikan ini biasanya terjadi saat musim hujan tiba. Perlu dicatat bahwa tidak semua ikan bertulang sejati itu bertelur. Ada beberapa dari ikan bertulang sejati yang hermafrodit atau memiliki jenis kelamin ganda. Ada pula beberapa ikan yang bisa berganti jenis kelamin seiring dengan waktu. Lalu ada beberapa yang seperti kuda laut, yaitu bertelur atau bersifat ovipar, di mana telur akan dibuahi oleh induk, lalu mereka akan makan dari kantung kuning telur. Setelahnya, kuda laut jantan akan membawa telur tadi sampai mereka lahir. Baiklah, untuk materi terakhir yaitu sejarah evolusi akan dijelaskan oleh Triokti Adelia. Pada Triokti saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan materi tentang sejarah evolusi. Sejarah evolusi makhluk mirip ikan pertama muncul lebih dari 500 juta tahun yang lalu. Ikan bertulang sejati dan ikan bertulang rawan menyimpang menjadi kelas-kelas terpisah sekitar 420 juta tahun yang lalu. Spesies bertulang rawan terkadang dipandang lebih primitif, dan untuk alasan yang bagus, kemunculan evolusioner ikan bertulang pada akhirnya menghasilkan vertebrata di darat dengan kerangka bertulang. Dan struktur insang dari tulang insang ikan merupakan ciri yang pada akhirnya akan berkembang menjadi paru-paru yang bernapas udara. Oleh karena itu, ikan bertulang sejati merupakan nenek moyang yang lebih langsung dari manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.